Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, sepuh bini sepuh, wabil khusus kepada seluruh jajaran takmir masjid kita bersama Sunan Giri, meliputi ketua dan seluruh jajaran-jajaran ketakmiran yang ada di masjid ini dan segenap pada jamaah sekalian, senantiasa mudah-mudahan selalu dirahmati Allah, selalu diridhai oleh Allah, selalu diberi kemudahan oleh Allah, selalu mendapatkan nikmat sehat wal afiat fid din wad dunya wal akhirah untuk kita, anak cucu kita, keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita, sahabat kita, dan seluruh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara jenis amalan yang buahnya terus mengalir walaupun sudah meninggal dunia, yaitu ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bisa diambil manfaat oleh orang lain. Ini merupakan salah satu daripada jariyah pahala. Sebab itu mari kita dengarkan bersama-sama kultum yang insyaallah akan disampaikan oleh santri lokal, santri Gresik insyaallah. Ayo persilakan Muhammad Nakib Mahbub, sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikir rahman al-qatimil ihsan alladhi akramana wa iyyakum bihadzal makan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibir rahman wa sayyidil aqwal wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mizan. Amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati jajaran takmir masjid dan mushola, yang kami hormati juga para hadirin dan hadirat, para jamaah sholat subuh di Masjid Sunan Giri ini, dan juga yang kami hormati para masyayikh kita, para ustadz-asatidz kita, para tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, akan tapi tidak mengurangi rasa takzim kita kepadanya. Dan juga tak lupa yang kita hormati Sayyidul Walid Abdullah bin Said Mahbub, dan juga kepada guru kita, hormat kita kepada guru kita, dan kepada ustaz kita Al-Ustaz Abdul Rahman bin Sirajuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memanjangkan umur beliau, amin, dan selalu melancarkan segala urusan-urusan beliau, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas ribuan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Termasuk daripada nikmat yang besar adalah diberikannya kita kesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadan pada tahun 2025. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memanjangkan umur kita agar kita bisa berkesempatan untuk berpuasa pada tahun 2026 dan sampai seterusnya. Amin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan daripada bersyukur itu ada dua. Yang pertama, didawami ni'am, untuk tetapnya suatu nikmat. Karena nikmat itu diibaratkan sebagai seperti hewan liar. Jikalau hewan liar itu tidak diikat, maka ia akan lepas. Begitu juga dengan nikmat.
nikmat kalau tidak diikat maka ia akan hilang atau lepas. Maka cara mengikat daripada suatu nikmat itu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan melafazkan lafaz alhamdulillah. Dan tujuan yang kedua adalah istiadah untuk suatu penambahan. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. La in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, maka aku akan menambahkan nikmat kalian. Wa la in kafartum, akan tapi jika kalian kufur nikmat, inna adabi lasyadid, sesungguhnya adabku itu sangat pedih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang berada pada bulan Ramadan. Bulan yang agung, bulan yang mana di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kita juga sebentar lagi akan memasuki 10 akhir pada bulan Ramadan, yang mana para ulama besar mengatakan terjadinya Lailatul Qadar itu pada 10 akhir di bulan Ramadan. Kemudian para ulama berkata, maka sehendaknya dan seharusnya bagi umat muslim untuk meningkatkan ketika masuk 10 akhir pada bulan Ramadan, untuk meningkatkan atau menambahkan kesemangatannya dan kesungguh-sungguhannya di dalam beribadah. Dan dinamakan Lailatul Qadar karena dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada malam itu menetapkan jalan hidupnya manusia. Lail bermakna malam dan qadar bermakna penetapan atau ketetapan. Dan semuanya di sini pasti memiliki impian untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Apa itu impian? Impian itu bukan sekedar angan-angan, akan tetapi sesuatu yang harus diperjuangkan sampai kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Maka ketika itu ada seorang anak yang bertanya kepada bapaknya, "Wahai bapak, bagaimana cara untuk meraih suatu impian?" Maka kata bapaknya, "Sini nak ikut bapak." Anaknya diajak ke hamam kamar mandi. Kemudian kepalanya dicelupkan ke dalam air sampai ia nggak bisa gerak, sampai ia nggak bisa bernapas, baru dilepaskan oleh bapaknya. Kemudian kata anaknya, "Wahai bapak, aku menanyakan tentang bagaimana cara meraih impian. Kenapa engkau menyelupkan kepalaku ke dalam air?" Kata bapaknya, "Ketika dicelupkan kepalamu, apa yang kau inginkan?" "Ya, aku menginginkan oksigen biar aku bisa bernapas kembali." "Kemudian apa yang kamu lakukan?" "Ya, aku berusaha agar aku bisa mendapatkan oksigen dengan cara aku meronta-ronta." Itulah cara meraih daripada suatu impian, kata bapaknya. Kita harus bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Anak itu menginginkan oksigen, maka ia berusaha untuk mendapatkan oksigen tersebut. Sama seperti kita yang berkeinginan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, maka kita harus bersungguh-sungguh dalam mendapatkannya dengan cara meningkatkan ibadah kita, meningkatkan sholat kita, tarawih kita, witir kita, baca Quran kita, dan lain-lain dalam amalan ibadah. Maka intinya, jika kita benar-benar menginginkannya, maka kita harus meraihnya untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-ridha wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la Astaghfirullah,
من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. Alhamdulillah, barusan kita bersama-sama mendengarkan tentang sekelumit yang ada kaitannya tentang Lailatul Qadar. Semoga di tahun ini Allah memberikan kepada kita. Amin. Kalau Allah memberikan kepada kita, maka akan dipermudah oleh Allah. Tapi kalau Allah tidak memberi, maka tandanya akan dipersulit oleh Allah. Maka perbanyak doa yang sudah kita ketahui bersama. Allahumma atrim alaina Lailatul Qadar. Ya Allah, tampakkan kepada kami Lailatul Qadar. Amin. Atrim alaina Lailatul Qadar, tampakkan kepada kami Lailatul Qadar. Al-Azimatul Qadar, yang agung kedudukannya. Fil yaqظah, baik dalam keadaan kelihatan, wa fil manam, walaupun dalam keadaan tidur. Semoga Allah Ta'ala mengijabahi. Amin. Ulama mengatakan tidak ada syarat harus tahu. Tidak harus tahu. Jadi syarat mendapatkan Lailatul Qadar itu enggak harus kita melihatnya, menyaksikannya, tidak. Cuma yang lebih sempurna, yang lebih utama, yang lebih banyak kelebihannya kalau Allah Ta'ala bisa memperlihatkan kita yang namanya Lailatul Qadar. Jadi orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu itu beda derajatnya. Tapi persyaratannya tidak harus tahu, karena waktunya sangat singkat, sejenak. Tapi sejenak itu bisa merubah 12 malam, 12 jam, seperti senilai khairun min alfi syahr. Terus kalau seandainya ada seseorang itu ibadahnya di awal malam, sholat isya, tarawih, witir, langsung sampai nanti sahur dia ada ibadah, tidur mungkin, sahur, muncul fajar, tiba-tiba kelihatan tanda di pagi harinya. Apa tandanya itu? Redupnya cahaya matahari. Di matahari sinarnya kurang terang. Kalau seandainya ada, berarti dipastikan malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Berarti nilai isya, tarawih dan witir senilai khairun min alfi syahr. Terus dengan keterangan yang sangat singkat ini, dengan mulai awal malam sampai akhir malam, isya, tarawih jamaah, subuh jamaah, mesti dapat Lailatul, mesti angsal Lailatul Qadar. Kesempurnaan, kelebihannya beda dengan yang lihat. Cuma yang bisa melihat orang-orang yang khusus, orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya Imam Nawawi alaihi ridwanullah, yang karangannya sampai sekarang luar biasa. Karangannya lebih banyak daripada umurnya. Karangannya lebih banyak daripada umurnya. Itu diceritakan dia masih kecil. Tiba-tiba bangun tidur, lalu kemudian beliau bangun
membangunkan ayah, ini cahaya apa ayah pada bulan Ramadan? Ayahnya nggak lihat, yang lihat cuma imam masih kecil. Singkat cerita, ayah mengatakan, nah ini malam Lailatul Qadar dan Allah menampakkanmu malam Lailatul Qadar yang tidak ditampakkan oleh ayahnya. Barokah malam itu, subhanallah, umurnya diberkahi oleh Allah, bahkan karangannya lebih banyak daripada umurnya. Dengan tinggali di pondok pesantren mesti ada 1 maupun 2 karangan yang dikarang oleh Imam Nawawi alaihi rahmatullah. Kemudian karena kita mau membahas tentang zakat, berpilih dengan dokter, monggo kemarin saya kupas tuntas tentang Lailatul Qadar di Masjid Al-Ukhuwah pada hari Sabtu, dan mungkin yang di Aliyah insyaallah sudah ada link ke sana. Singkatnya, perhatikan malam-malam sebagai berikut. Jadi rumusnya malam Lailatul Qadar tahun ini, tahun ini, sebab tahun depan beda lagi. Makanya kita perhatikan malam 23, malam kita kan 23. Kenapa? Karena dilihat awal Ramadannya jatuhnya hari Sabtu. Gimana penggil? Sabtu. Teman kita yang Nahdliyin, teman kita yang Muhammadiyah kompak masuknya hari Sabtu. Jadi kekompakan ini insya Allah membuahkan keberkahan. Malam 23 jangan kemana-mana. Jangan apa? Yang mau ke mall di Penduduk, yang mau lihat pasar Banten, burung wayai. Malam kita itu 23. Imam Abu Hasan Asy'adili mengatakan, selama saya pakai trik mengetahui Lailatul Qadar dengan kapan masuknya Ramadan, saya nggak pernah kelewatan, nggak pernah ketinggalan. Makanya tahun ini, tahun depan tergantung kapan masuknya. Kalau masuknya seandainya selain hari Sabtu, hari Ahad beda. Hari Ahad jatuhnya malam yang ke-29. Berbeda-beda dengan malam. Makanya tadi saya katakan ini rumus untuk mendapatkan Lailatul Qadar di tahun ini. Kalau di kalender ini 23 malam Lailatul Qadar. Ini husnudzan. Kita harus berprasangka sama Allah, wabil khusus malam itu dan tiap malam selama kita di bulan suci Ramadan. Ana dawuhul Allah dengan hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku iki pokoknya tergantung kamu. Nek kamu mengatakan malam ini Lailatul Qadar, aku kasih Lailatul Qadar, walaupun itu tidak berada di malam-malam ganjil, karena Allah Ta'ala zat yang qadir, bisa menentukan ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Jadi rumus yang pertama. Rumus yang kedua, ini rumus tiap tahun. Tiap tahun kelihatannya tidak pindah. Tiap tahun paten malam ini terus malam 27, malam 2 tiap tahun jangan fokus ke malam 27 diberi kalender ya. Lailatul Qadar tiap tahun tiap tahun. Kalau tadi kan nggak mesti, tergantung daripada masuknya awal Ramadan. Kenapa kalau dikatakan malam 27? Dalil 5 menggunakan isyarah di dalam Al-Quran. Isyarah pertama, Lailatul Qadar dalam surat Al-Qadar itu penyebutannya 3 kali.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. 3 kali. Dan hurufnya bilangan Lailatul Qadr mulai lam sampai ro 9. 9 ping telu sama dengan 27. Lu ngoten iki Pak Dik. Niku namanya ulama. Memang akalnya para ulama. Terus manfaat dari agama. Nah, ada juga akal-akal yang urusannya cuma dunia, duit. Tapi mudah-mudahan berkah dan manfaat. Ada juga akal yang diciptakan oleh Allah, kamu ini untuk agama. Jadi akalnya untuk agama. Seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Nawawi dan ulama-ulama. Memang akalnya diciptakan untuk apa? Untuk agama. Ada akal diciptakan untuk dunia. Seperti maaf orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang hidupnya di dunia semata-mata untuk mencari dan melampiaskan syahwat sesaat. Alhamdulillah kita dikasih oleh Allah Ta'ala iman dan Islam. Semoga dengan iman Islam ini kita istiqamah mengamalkan rangkaian amal dan mudah-mudahan wafat dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal. Isyarat yang kedua, salamun hiya hatta matla'il fajr. Di ayat terakhir itu kita fokus di lafal hiya. Lafal hiya itu jatuhnya nomor 27 dari 30 kalimat. Jadi kalimat surat al-kalimat inna satu anzalna itu kalau dihitung sampai hiya hatta matla'il fajr itu jatuhnya 30 kalimat. Dan hiya yang kembali ke Lailatul Qadar itu nomor 27. Berarti tiap tahun jenengan fokus terjadi malam 27. Oh, rumus yang ketiga yang terakhir bukan mesti, yaitu rumus yang dipakai oleh Imam Ahmad Az-Zarruq dan diikuti oleh Imam Ibnul Arabi dan diikuti oleh Imam Abdullah Al-Haddad yang mengarang kitab Al-Hikam. Beliau mengatakan dalam kitab-kitabnya, perhatikan kalau malam-malam witir bertepatan malam Jumat. Malam apa? Oke, dengan tujuh beliau lihat kalender apa? Lihat kalender. Okay. Biasanya kan kalender kayak beragam kajian. Jadi kalender dapat apa? Digunakan apa? Nek wonten malam Jumat mesti wonten 10 kali. Jangan padosi malam Jumat ini malam ganjil betul. Nah, malam ganjil pun diberi kemungkinan Lailatul Qadar. Jadi fokus malam 23 malam ganjil di malam Jumat dan malam 27. Ini keterangan secara singkat. Cuma sering pula lagi tiang niku dados tiang niku dados ibadah niku golek ridane Allah. Jangan sekedar berburu Lailatul Qadar niku golek pangeran. Nek jenengan niku fokus tengene Lailatul Qadar khawatir makin niat lupa dengan inti pertama kita diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi mengejar ridho Allah. Kalau sudah mengejar ridho Allah, Allah Ta'ala meridhoi, Allah Ta'ala akan mendatangkan kepada kita Lailatul Qadar. Semoga amalan kita diterima dan dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. 1 menit maghrib jamaah jangan ditinggalkan walaupun di rumah. Isya jamaah jangan ditinggalkan kudu di masjid. Jadi terus ya. Sekaligus tarawih dan besoknya usahakan niat dereng
sederek pelaksanaan subuh jenengan keluar dari masjid musola kita jenengan niat sisuk pagi aku mau kembali. Itu paling simpel. Maghrib jamaah sakit ke masjid musola, isya jamaah, tarawih jamaah, sambung witir, bagian witir di awal malam, terus subuhnya belum mengerjakan subuh, baru kerentak saja pengen besoknya subuh, itu sudah mewakili pelaksanaan ibadah satu malam satu malam. Lebih sempurna lagi kalau diiringi dengan Quran dibaca, tadarusan, kalau ada sholat tasbih seperti di masjid ini, kemudian ibadah tahajudnya dan seterusnya. Ya Allah, berikan kepada kami kemudahan ya Allah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Babuz zakat, bab terkait tentang zakat. Zakat merupakan rukun dari rukunnya Islam, dan zakat ini saudari sholat. Saudara sholat, bahasanya mantap, ukhtus sholat. Kenapa dikatakan? Karena setiap ayat Quran Allah Ta'ala sampaikan itu mesti gandenganin sholat kali zakat. Aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Di awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan Lil Muttaqin. Terus alladzina yu'minuna bil ghaib, lanjutnya wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dirikan salat dan infakkan, artinya keluarkan sebagian daripada harta yang telah Allah Ta'ala berikan. Ini terkait tentang zakat. Adapun fadilah-fadilahnya, sebagaimana definisi zakat itu an-nama wa tadhir, menambah dan mensucikan. Apa? Dengan zakat harta kita akan ditambahi oleh Allah karena jenengan tabungkan bagi Allah. Wa tadhir, sekaligus dibersihkan harta kita. Ini menurut arti bahasa. Yang kedua, benar nopo tergantung jenengan ketika zakat. Nek memang zakat jenengan pas diridhoi kali Allah, niku mesti setelahnya boten kangelan golek niku maknane niku nama boten kesulitan pados atom. Dan tidak tahu zakat terus tahunnya kok tambah sulit, mohon dicek zakatnya mungkin wonten sing salah. Karena definisinya an-nama ditambahi oleh Allah, khul min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Dengan zakat ini kedepannya kita akan dipermudah oleh Allah. Itu janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau betul zakat kita sudah konsisten, Allah Ta'ala ngasih tathir. Napa ngasih tathir itu? Kesucian harta, artinya digampangake untuk bersedekah. Napa? Bersedekah. Harta niku nek bersih niku ngedal-ngedalake gampang. Niku nek bersih. Sebab Allah Ta'ala tidak akan mengambil dari harta seseorang nek hartane boten bersih. Nah, Allah Ta'ala membangun masjid atau musola atau sarana ketaatan atau apa-apa, pondok pesantren, madrasah, itu kan dari Allah. Apakah semuanya Allah Ta'ala meminta dana? Bukan. Orang-orang yang dipilih oleh Allah. Nah, jenengan hartanya sudah ada yang masuk ke sabilillah, berarti Allah menginginkan membangun agama melalui harta panjenengan.
Panjenengan nanti kalau Allah Ta'ala aku gak gelem, iki mana masjidku, iki mana musolaku, ini mana madrasahku, ini adalah sarana taatku, aku tidak mau dikasih dari orang akhirnya apa? Dipersulit dan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu zakat bukan sekedar kita tunaikan, tapi yang paling penting adalah pengoreksian seusai daripada zakat. Dikasih kegampangan betul, gampang betul. Kedua, dipermudah kita untuk berbagi nombor. Kalau memang dikasih oleh Allah Ta'ala hal semacam itu, berarti pelaksanaan kita selain syariat kita tegakkan, insya Allah dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hati-hati kalau ada orang menyepelekan dengan zakat. Kalau untuk sedekah, walaupun itu kelebihan, tapi hukumnya sunnah. Tapi zakat ini wajib. Kadang-kadang ada orang keliru, sodakai digenjot zakat ini. Nah ini, terus zakat ini wajib. Sedangkan sedekah itu hukumnya sunnah. Nah, artinya apa? Harus kita perhatikan yang wajib dulu sebelum yang sunnah. Kalau ternyata orang sudah punya kemampuan, sudah siap untuk zakat, ternyata direkayasa atau direkayasa pengen gak zakat. Ya wong tanpa orang ilmu nih, tapi belum sampai nanti bahaya. Contohnya nyata, contoh lagi. Contohnya betul. Tapi mungkin tanggung resikonya apa lagi? Lagi kalau coba lagi sesuai dengan kita, tapi untuk diamal lagi. Ada orang punya emas 80 berapa? 80 3,4 gram. Sudah 1 tahun wajib zakat. Kurang 1 hari dikira nanti setelah 3 hari kira bapak mana motor itu betul wajib zakat. Tapi udah dilakukan ini udah dilakukan bahaya. Loh, syariat itu nonton. Kenapa? Kan nggak sampai 1 tahun, kurang 1 hari. Loh, tapi jangan di. Wah, kita masih ngelakuin. Kalau syariat hukum itu jadi dunia ini betul ingin saya rumah. Jangankan 1 hari, setengah hari dia kali model-model itu. Tapi mungkin akhirat dia kali mereka. Rokok cuma diadai wali. Gusti panas aku kan yang dunia toh aku gak mau rokok cuma ada noni uang sorry di sini gede bodoh kebetulan itu ada. Nah, itu termasuk kata ulama adalah rekayasa yang diharamkan. Doa tadi lupa. Nah, orang-orang yang semacam ini, apalagi yang sama sekali tidak mengeluarkan zakat, mungkin terjadi akhirat, terjadi Dawi Imam Ghazali kita tanya, dikengkan, kenapa dulu tidur, tidur ngabur, pakai perut ngabur, tengkurap. Lalu kemudian Allah Ta'ala menciptakan api dari hartanya, dibentukkan seperti setrika. Nek hartanya wakil berarti setrika ini gaudi. Oke, ini gaudi kan lagi jadi kita bayar. Kemudian apa? Digerus punggungnya ini sampai jebol. Jangan bayangin Pak, setrika dari besi kayak normal ini dari api. Dan api itu datangnya dari Allah, tapi perwujudan dari dunia.
Makanya ada siksa-siksa akhirnya barzah. Hayawan-hayawan ular kalajengking itu dari mana? Ya dari dunia. Ular yang ada di neraka dari mana? Dari dunia. Ono sing gede, ono sing tergantung kekayaan. Loh niku kekayaan yang menakutkan. Tapi kalau kekayaan untuk akhirat, masya Allah, Allah Ta'ala akan melipat gandakan sampai sering kita sampaikan ittaqun nar walau bisyikki tamrah, walaupun dengan secuil kurma kalau kau infakkan fisabilillah bisa memadamkan api neraka. Semoga kita diberkahi Allah. Malih setelah disetrika kan jebol, Allah Ta'ala wujudkan utuh kembali dan bentuknya jasad manusia di padang mahsyar. Maaf, wabil khusus yang di neraka. Betul kata ini Quran betul. Kalau keterangan satu giginya saja segede gunung Uhud. Mulutnya seperti apa sekali? Itu satu gigi. Loh, api dunia dengan api neraka ini harus disamakan dengan jasad dunia, jasad akhirat. Terus penduduk neraka ini gede, besar, wong satu nomor giginya saja segede gunung, dan yang 10 gigi itu. Mungkin dalam ilmu tafsir disebutkan api yang jenengan dalam masa api itu setelah dicelupkan sekian puluh kali di laut. Kalau tidak dicelupkan, ya nggak jadi ayam panggang, ayam gosong. Baru menanak telur itu silang, saking panasnya api. Tapi setelah dicelupkan sekian kali di lautan, baru kemudian manusia bisa memanfaatkan yang namanya api. Bagaimana api asli di akhirat. Makanya manfaatkan doa 3 kali selesai sholat. Allahumma ajirna malih, Allahumma ajirna. Kata api, ya Allah, orang ini telah melindungkanku dari kepadamu ya Allah dari panasku. Tolong lindungkan ya Allah. Allah mengatakan aku lindungkan orang yang mengatakan Allahumma ajinna minan nabil khusus bulan suci Ramadan itu nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Di antara keterangan yang menerangkan tentang dalamnya jahanam. Terus neraka itu bukan kata swarga. Swarga itu berdampingan. Jadi sebagai riwayat itu seperti tangga. 1 naik, 2 sampai yang paling tinggi Firdausul. Yang di atas Firdausul A'la Kanjeng Nabi dan para sahabat, para anbiya, semoga kita kecanggih, amin. Itu sakit naik turun. Tapi yang di bawah nggak boleh naik. Mumpung masih di dunia. Jangan harus punya impian tadi yang disampaikan oleh Mas Nagib. Impian yang jangan nyuwun surga sing napa, Pak? Nas'aluka firdausan. Allah mengatakan ngejar aku sing sisan wong. Jaluk Gusti, jaluk 1.000, jaluk sate no. Aku wonten di atas sate. Oh, sampai kan kalau digelar. Gusti nas'aluka firdausul a'la. Kalau kamu minta Allah, jangan tanggung-tanggung. Beberapa pertemuan saya sampaikan bagaimana perumpamaan kekayaan Allah seperti jarum yang dimasukkan ke laut, kemudian diangkat yang nempel airnya ke jarum. Itulah pemberian Allah mulai malaikat sampai golongan jin. Yang tersisa adalah laut. Monggo di bulan Ramadan doa usahul mustajab. Doa kita dikabulkan oleh Allah, minta firdausul a'la. Tapi kalau neraka itu bukan neraka, itu satu tempat.
awalnya ujungnya namanya jahanam, baru kemudian setelahnya wonten labo, wonten khutumah, sampai yang paling bawah namanya neraka milik orang-orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan. Jadi kalau ada orang masuk di bawahnya harus melalui jahanam dulu. La ilaha illallah. Semoga kita dijauhkan dari neraka dan siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Itu Rasul pernah menyampaikan ketika itu sedang dengan para sahabat. Tidak lama kemudian terdengar suara kados ada batu yang plung ke bawah, sehingga para sahabat itu Allah Ta'ala berikan pendengaran khusus, hal yang goib. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, suara apa ini? Itu suara batu dari atas sampai ke dasar jahanam, sampai setelah 70 tahun. 70 tahun. Jangan bayangin kalau ada orang dari atas kemudian nyeblok ping 70 tahun. Kita kenapa Pak? Ya, Kau yang menciptakan surga, masukkan kami ke dalam surga. Dan Kau yang menciptakan neraka, lindungilah kami dari neraka ya Allah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Fir'aun jelas masuk, Abu Jahal juga jelas, Abu Lahab juga jelas, syaitan dan iblis juga jelas nasibnya. Kita yang masih hidup dikasih oleh Allah Ta'ala fasilitas taat ini, kita manfaatkan sebagai wasilah. Mudah-mudahan Allah maring rahmat kepada kita. Amalan kita ini sulit kalau kita andalkan, karena kita masih belum siap dicek. Salat kita, puasa kita, ngaji kita, masih ada kepentingan nafsu sesaat, pengen dipuji, pengen disanjung, pengen diwakam, pengen viral, pengen naudhu. Tapi kita memohon kepada Maha Rahman dan Maha Rahim, pelacur kelas kakap masuk surga karena cekuan air yang ditempeli rahmatnya Allah. Fulan dalam riwayat Bukhari Muslim masuk surga karena satu duri yang dijauhkan dari tengah jalan, dikeluarkan sampai ke tepi jalan yang ditempeli rahmatnya Allah. Terus kula wali panjenengan hanya bisa mengandalkan semoga Allah Ta'ala merahmati kita semuanya serta insyaallah masuk surga. Amin ya rabbal, dari kalangan umatnya Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah perincian tentang zakat akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Masih ada beberapa pertanyaan, kita menjawabnya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma
panitia atau pengumpul. Nanti ditugasi untuk menerima, kemudian mungkin di situ ada akadnya, menyerahkan, menerima, terus nanti akan mendistribusikan. Nah ini bagaimana syar'inya kira-kira, kan tidak belum ada ambil yang diumumkan, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mana di unit RT kami satu plek biasanya ketemu ngobrol masalah agama ini sudah mendekati kurang lebih 1 bulan karena saya di APR, tapi hari ini Boyolali dan GKP. Insyaallah. Mudah-mudahan beliau dan kita semuanya insyaallah mudah-mudahan selalu mendapatkan nikmat sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dua pertanyaan kita langsung jawab yang nomor 2 dulu, baru kemudian yang pertama karena penting juga pertanyaan terkait mengenai masalah kepanitiaan. Pertama, sebenarnya masalah zakat ini tidak harus diserahkan ke amil atau ke panitia sebenarnya. Jadi kalau seandainya ada orang langsung menyerahkan ke fakir miskin, itu menurut aslinya. Tapi karena keterbatasan kita, di mana sih letak mustahil fakir miskin, kita kan nggak tahu Pak. Yang tahu kan biasanya amil dengan panitia. Makanya adanya amil dan panitia itu untuk mempermudah menyalurkan zakat. Tapi kalau hukum aslinya sangat-sangat boleh kalau kita sendiri yang menyerahkan. Nah, jadi kalau ada orang langsung dia diserahkan kepada mustahik 1 di antara 8 golongan itu sudah cukup. Sudah cukup dan itu lebih meyakinkan. Kita kembali lagi tanpa merendahkan, lebih meyakinkan. Aku nggowo dhewe, aku tak serahkan dhewe, ketemu orang dhewe lebih meyakinkan tanpa merendahkan orang-orang yang selama ini membantu di masjid atau di musola. Yang kedua, ada perbedaan namanya wakil dengan amil. Kalau amil itu termasuk orang yang berhak. Wal amilina alaihi wal amilin innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin, nomor 3 dari urutan ayat itu, termasuk orang yang berhak. Kemarin saya sampaikan walaupun dia enggak dari alfat berapa? Saya ingat dengan kalau sudah masuk amil berhak. Walaupun berhak, kita lihat kondisi Allah Ta'ala mendahulukan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Itu kapan? Kalau sudah memang ada surat kuasa dari atasan. Kalau bahasa sekarang mungkin SKP, surat kuasa melalui dari panitia Nadiin ada, dari panitia Muhammadiyah juga ada, Kristen ada, itu amil. Masisnu ada semua. Yang kedua namanya wakil. Kalau contoh wakil gitu, Abah Fauzi, Allah mewakilkan jenengan untuk menyerahkan zakat ke fakir miskin, dan beliau panitia zakat saya. Betul amin. Panitia zakat saya. Dan terus panitia yang ada di musola itu bahasanya wukala, tahu wukala? Para wakil. Kita mewakilkan kepada beliau untuk menyerahkan. Makanya kan diniati dulu, betul cukup, harus diwakilkan. Dengan niatin saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya atau istri saya atau anak-anak saya yang belum balik, dan saya mewakilkan bapak untuk menyerahkan. Harus ada taukil. Kalau nggak ada taukil, zakat kemana? Beliau ini ukara, bukan berhak menerima zakat karena belum statusnya
Amin. Jadi panitia yang belum dapat dari mandat dari atas namanya wakil, pelantara antara kita dengan apa? Fuqara dan masakin. Bahkan niat pun boleh diwakilkan. Abah Fauzi, saya mewakilkan ke Anda niat saya dan penyaluran zakat itu saya. Nanti Abah Fauzi matur, saya keluarkan zakatnya Ustaz Abdul Rauf dari beliau. Terus mewakilkan untuk penyerahan zakat itu sah, dan mewakilkan niatnya sekaligus penyaluran zakatnya juga sah. Tapi belum dikategorikan amil. Kalau belum, maaf, jangan ngambil zakat. Bahkan pun yang amil, kita harus tahu lah, Allah mendahulukan innamas shadaqatu lil fuqara walaupun aku ambil, tapi masya Allah aku sudah cukup, sudah baru bisa diambil, saja ditambah. Oh, ini luar biasa, ini sedekah sirri, masya Allah. Ada tiang-tiang model kayak malaikat itu saya, Pak. Ada orang menitip zakat 1 juta ditambah 1,5 juta dulu. Wonten tiang ini. 3 kilo ditambah 5 kilo. Sekilo ini sedekah sir. Sedekah apa? Sedekah sir. Oh, ini terkait tentang masalah kepanitiaan. Jadi kami sangat terbantu. Panitia yang ada di RT, di RW atau mungkin melalui masjid musola itu kami sangat terbantu karena kami nggak tahu posisinya. Mikir mudik, mikir gini, wes tak sekalian pulau wakil laki, oke, itu yang pertama. Adapun amil tadi sudah kita sampaikan harus ada dari atas, itu amil. Yang kedua, zakat itu kan jelas suatu kewajiban yang dikeluarkan hanya orang-orang yang kewajiban zakat, dan itu pun jenisnya hanya 6. Kalau dalam syariat itu disebutkan hanya 6 zakat. Nama itu zakat emas, zakat dagang, zakat pertanian, zakat buah-buahan itu kurma dan anggur, terus zakat galian barang tambang, terus harta likas itu Alhamdulillah di Indonesia ini ada pendapat yang mengatakan zakat profesi. Alhamdulillah, karena mereka mengkiaskan dengan uang yang berupa kertas ini senilai emas. Alhamdulillah, tambah sangatnya kok. Cuma yang saya herankan, kok peningkatan fakir miskin kok tambah akeh. Ini perlu dikondisikan. Tambah muda. Ini sing salah sama ini. Tujuan zakat itu kan untuk mengurangi, bukan menambah. Kalau menambah apa manfaat zakat? Mungkin Allahu a'lam. Zakatnya kurang pas. Pokoknya dipukul rata 2,5 juta. Sawangnya M juta. Waduh, ya bener istiqomah fakir sampai hari kiamat ya. Kalau seandainya dikondisikan dengan baik, pulau Bintan fuqara masakin berkurang. Apalagi kalau sistemnya itu caranya sistem pakai meter. Sebelum ke Pulau Jawa lanjutannya. Di kawasan kita ada fakir ini 7. Tahun depan harus 6. Oh, jadi tambah itu loh, 8 tahun depan harus 6. Bagaimana zakat untuk 1 orang diperbanyak? Kasih gelem 100 juta. Ini tak kasih modal 100 juta. Sampai modal dikawal. Untuk apa? Tahun depan sudah gak berhak tambah dia mengeluarkan. Ada sama tidak kayak 50 fakir abadan ini.
Walaupun itu juga sudah apa? Sudah cukup, tapi kalau sistemnya kayak gitu ya sakit fakir miskin. Ada adapun yang sedekah, yang infak, kalau sedekah itu kan beda dengan yang namanya zakat. Dari segi hukumnya beda. Kalau dari segi hukumnya beda. Kalau zakat wajib, kalau sedekah itu sunnah. Dan sedekah ini bebas, dari fakir juga bisa, dari orang kaya pun juga bisa. Ini kalau sistemnya sedekah. Kalau infak itu juga mirip-mirip dengan yang namanya sedekah. Cuma kalau infak itu lebih dikondisikan kepada urusan secara khusus berupa meliputi barang. Meliputi apa? Barang-barang. Tapi kalau sedekah ini umum, barang berupa harta. Kemudian kalau yang wakaf jelas. Kalau wakaf itu bukan zakat. Kalau wakaf itu adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak tertentu semata-mata untuk dimilikan ke Allah. Itu wakaf. Sehingga nggak ada berupa uang. Yang ada itu barang, karena persyaratan wakaf tidak habis, tidak habis. Makanya kadang-kadang ada sedekah jariyah, ada istilah namanya infak. Tapi kalau wakaf berupa uang tidak bisa, karena uang akan